Baik, sekarang kita masuk ke sesinya Ibu Inom. Silakan Bu Inom. Baik, silakan Bu Inom yang akan berbagi tentang STEM dalam kebencanaan. Baik, terima kasih Bunda Alin yang sudah memberikan saya waktu untuk memberikan pemaparan. Selamat siang, salam sejahtera, semoga sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi selalu diberikan kesehatan di tengah pandemi ini. Boleh ditampilkan untuk PPT-nya. Terima kasih. Saya Inom Trisnawati dari Man 4 Tasikmalaya akan berbagi pengalaman dengan sahabat luar biasa Nusantara tentang integrasi pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran STEM melalui penggunaan aplikasi Bumi Kita. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bencana alam atau yang kaya akan bencana dari mulai banjir, longsor, tsunami, gunung berapi, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sehingga banyak sekali aplikasi atau informasi yang diberikan untuk memberikan informasi tentang kebencanaan. Nah, salah satunya dengan banyaknya aplikasi yang berkaitan dengan kebencanaan. Nah, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi, berikut saya tampilkan beberapa contoh aplikasi yang berkaitan dengan kebencanaan. Nah, apakah ada yang sudah pernah menggunakan salah satu aplikasi tersebut? Nah, silakan sahabat semuanya bisa menuliskan pada kolom chat. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nah, di sini mungkin ada berdasarkan kolom chat ada beberapa yang sudah pernah menggunakan, ada yang belum pernah, bahkan mungkin di sini ada yang belum tahu sama sekali ya untuk aplikasi tentang kebencanaan. Nah, dari banyaknya aplikasi yang ada, di sini hanya satu yang akan saya paparkan, yaitu aplikasi Bumi Kita. Boleh di next slide selanjutnya, Bunda? Nah, kenapa saya pilih aplikasi Bumi Kita untuk mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran STEM? Karena di masa pandemi ini, dengan pembelajaran jarak jauh, yang hampir setiap waktu anak-anak tidak lepas dari yang namanya handphone. Nah, maka kita sebagai guru maupun orang tua ya harus lebih kreatif dalam memberikan pengetahuan tentang kebencanaan. Nah, sasaran kita sebetulnya adalah para guru maupun orang tua. Nah, agar bisa menyampaikan atau mengajarkan hal yang berkaitan dengan kebencanaan kepada anak-anak. Nah, salah satu penunjangnya, sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi bisa menggunakan aplikasi Bumi Kita. Nah, karena aplikasi tersebut merupakan satu pintu untuk membangun ketangguhan. Nah, di mana aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang edukatif. Nah, di sini itu bisa memberikan pemahaman tentang kebencanaan dan pengurangan resiko bencana. Nah, sehingga si pengguna lebih siap lagi dalam menghadapi bencana. Nah, karena sekarang ini banyak masyarakat yang mereka tahu kalau mereka itu tinggal di daerah rawan bencana. Akan tetapi mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana itu terjadi. Nah, aplikasi Bumi Kita ini merupakan salah satu penunjang agar pengetahuan tentang kebencanaan dapat tersampaikan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang. Nah, setidaknya sahabat luar biasa bisa tahu apa yang harus dilakukan sebelum bencana terjadi, atau ketika bencana itu terjadi, atau setelah bencana itu terjadi. Nah, kemudian lagi
aplikasi Bumi Kita juga merupakan aplikasi yang interaktif dan partisipatif. Ini karena si pengguna dapat memainkan game tentang kebencanaan. Nah, ini sebetulnya yang lebih disukai oleh anak-anak. Nah, mereka bisa mendapatkan informasi kebencanaan melalui cara yang berbeda. Jadi, semacam ada tantangannya. Nah, selain itu, mereka juga bisa berpartisipasi untuk melaporkan kebencanaan yang ada di daerahnya. Nah, kemudian lagi, sahabat luar biasa, Classmate dan Insan Edukasi juga bisa berbagi pengalaman tentang kebencanaan yang pernah dialami. Nah, ini sehingga kita bisa bercermin dari kejadian yang pernah dialami orang lain. Nah, karena di dalam aplikasi tersebut ada satu fitur yang namanya itu cerita warga, yang isinya berupa pengalaman atau tips-tips tentang kebencanaan atau tips ketika terjadi bencana. Nah, dan tentunya aplikasi ini merupakan aplikasi yang ramah untuk anak-anak. Karena selain itu aplikasi ini juga dirancang untuk membangun ketangguhan dengan memahami 3 isu besar, yaitu yang pertama PRB atau pengurangan resiko bencana, kemudian ada API atau adaptasi perubahan iklim, dan satuan pendidikan aman bencana. Dan tentunya aplikasi ini juga dikembangkan dari perspektif anak-anak dan profesional. Nah, perlu sahabat luar biasa ketahui, kenapa saya dipercaya untuk menyampaikan materi ini, karena saya sendiri merupakan pengguna aktif di aplikasi Bumi Kita dan sudah mendapat pelatihan dari Save the Children terkait kebencanaan, termasuk kaitannya dengan aplikasi Bumi Kita. Berdasarkan pengalaman saya, memang aplikasi ini mudah dipahami, termasuk oleh orang awam. Nah, makanya saya sudah banyak mengajak para guru dan anak-anak untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut. Dan saya pernah wawancara atau pernah bertanya kepada beberapa rekan guru maupun anak-anak yang sudah saya ajak untuk menggunakan aplikasi Bumi Kita. Nah, memang tanggapan mereka sangat bagus sekali. Nah, selain itu, ini aplikasi ini juga bisa digunakan. Jadi selain bisa digunakan untuk diri sendiri, tetapi bisa juga digunakan untuk mengajarkan kepada peserta didik maupun keluarga yang ada di rumah, terutama anak-anak. Terutama anak-anak kita tersayang untuk belajar kesiapsiagaan bencana melalui teknologi. Nah, biar sahabat semuanya tidak penasaran, berikut saya tampilkan video tentang aplikasi Bumi Kita. Pernah nggak kamu ingin ke suatu tempat tapi ternyata jalannya banjir, terus ada bencana di sekitar tempatmu, tapi bingung mau lapor kemana? Atau kamu ingin tahu lebih banyak tentang bencana, tapi kurang yakin harus mulai dari mana? Tenang, sekarang sudah ada aplikasi Bumi Kita. Dengan peta digital di zona pantau, kamu bisa mendapatkan informasi bencana terkini, sekaligus mengabarkan kejadian bencana di sekitarmu melalui fitur Laporkan Kejadian. Untuk kamu yang ingin tahu lebih banyak tentang bermacam bencana dan cara menghadapinya, kamu tinggal ke halaman Baca Yuk, lalu tantang dirimu dengan mengikuti kuis interaktif Bagaimana Jika yang seru banget. Kumpulan cerita, foto, atau video seputar bencana dari pengguna Bumi Kita yang lain pun dapat kamu temukan di fitur Cerita Warga. Jadi kamu bisa belajar dari pengalaman sahabat siaga di seluruh Indonesia. Uniknya lagi, kamu bisa membuat avatar dan karakter kamu sendiri loh. Semakin sering kamu menggunakan Bumi Kita, maka semakin banyak pula experience point yang kamu dapatkan. Gimana? Lengkap banget kan? Sudah saatnya kita semua turut berpartisipasi dalam upaya pengurangan risiko bencana untuk membangun Indonesia yang lebih tangguh bencana. Download aplikasi Bumi Kita di Google Play Store sekarang.
Nah, baik sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi yang berbahagia. Nah, itulah tadi sekilas tentang aplikasi Bumi Kita. Nah, kenapa saya mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran STEM melalui aplikasi Bumi Kita? Karena dengan adanya aplikasi tersebut, belajar kesiapsiagaan bencana akan terasa sangat menyenangkan. Bisa slide selanjutnya, Bunda. Nah, berdasarkan data dari Save the Children, aplikasi ini sudah di-download sebanyak lebih dari 3.500 downloader, dan 70%-nya merupakan pengguna aktif, dan lebih dari 120 cerita warga. Nah, dalam situasi pandemi COVID, Bumi Kita menjadi salah satu alternatif baru belajar tentang cara beradaptasi dengan alam. Boleh slide selanjutnya, Bunda? Nah, adapun aksi nyata untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana, nah itu bisa kita mulai dengan hal kecil. Nah, salah satunya di sini yang pertama itu mengajak keluarga, saudara, sahabat, teman, maupun orang terkasih untuk selalu siap siaga bencana. Ini dimanapun mereka berada dan kapanpun itu terjadi. Karena yang namanya bencana itu tidak bisa diprediksi kapan akan terjadinya dan daerah mana saja yang akan terkenanya, maupun siapa saja nih yang akan jadi korbannya. Kita tidak tahu hal tersebut, bahkan kita tidak bisa memprediksinya. Makanya yang namanya kesiapsiagaan bencana itu sangat diperlukan untuk kita ketahui atau kita pelajari. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenalkan pendidikan kebencanaan sejak usia dini. Nah, salah satunya yaitu dengan mengintegrasikan pembelajaran STEM melalui aplikasi Bumi Kita maupun media lainnya. Nah, dengan dikenalkannya pendidikan kebencanaan sejak usia dini, nah itu secara tidak langsung kita sudah berkontribusi dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih tangguh dalam menghadapi bencana, maupun upaya pengurangan risiko bencana dan tentunya dapat hidup berdampingan dengan alam. Nah, yang selanjutnya yaitu memasukkan materi kebencanaan pada mata pelajaran di sekolah. Nah, ini saya selalu mengajak para guru di sekolah untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kesiapsiagaan bencana. Itu mungkin terlihat hal kecil, tetapi sebetulnya memiliki efek yang luar biasa. Nah, kenapa? Karena semakin sering kita mengingatkan kesiapsiagaan bencana pada anak-anak, mereka akan semakin mengingat dalam memorinya, sehingga mereka akan paham akan kesiapsiagaan bencana. Nah, tentunya itu menjadi harapan kita semua. Bahkan saya mengusulkan ke pihak sekolah agar materi kebencanaan dimasukkan ke dalam jam pelajaran, dan tentunya beliau atau pihak sekolah itu ternyata mendapat respon yang bagus, meskipun harus dilakukan secara bertahap. Saya teringat akan pemaparan salah satu pemateri dalam kegiatan webinar ini. Beliau mengatakannya seperti ini. Negara Indonesia itu negara yang komplit akan bencana, dan kita tidak bisa menghindari itu. Nah, maka salah satu cara untuk memperkuat benteng masyarakatnya atau kapasitas yang dimiliki yaitu dengan membumikan geografi, sehingga masyarakat termasuk anak-anak paham akan kebencanaan.
Beliau bilang seperti itu, luar biasa sekali. Bisa kita bayangkan kalau semua pihak bekerja sama untuk saling mengingatkan, dan menerapkan kesiapsiagaan bencana pada semua jenjang, tentu negara kita tercinta ini akan lebih tangguh dalam menghadapi bencana dan tentunya dapat hidup berdampingan dengan alam. Nah, untuk terakhir, saya tidak henti-hentinya untuk terus mengajak sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi semuanya untuk selalu menyampaikan pesan kebaikan. Karena menolong orang itu tidak harus selalu dengan harta atau tenaga. Dengan memberikan sedikit pemahaman berarti, itu akan jauh lebih bermakna. Sebagai penutup, saya punya pantun untuk sahabat luar biasa, classmate, dan insan edukasi semuanya. Burung kenari dikejar singa jantan, disita buruh kecapir bana. Mari belajar kesiapsiagaan agar tangguh menghadapi bencana. Kemudian ada satu lagi, sama ini masih pantun. Banana matang asli Belanda, tetap berjaga masakin belut. Bencana datang pasti melanda, tetap siaga, itu yang bikin kita salut. Baik, untuk pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada Bunda Alim. Terima kasih Bu Inong ya, ada ininya ya tadi. Ada kerennya tuh, cakep Bu Inong, katanya kata Patrian. Baik Bu Jumi, mungkin Bu Yuliani bisa dinaikkan juga ke atas panggung. Ini komentar dari Nurul Sakinah, sangat kreatif sekali jika belajar bisa menggunakan media. Tapi sayang sekali hal ini belum bisa diterapkan kepada siswa-siswa yang tergolong menengah ke bawah, katanya. Bagaimana solusinya nih Bu? Hanya untuk anak ini yang teknologinya ya. Mungkin kalau tidak diterapkan dalam bentuk teknologinya, bagaimana praktek-praktek STEM ini? Pertanyaan dari Bu Nurul Sakinah, mungkin bisa dijawab dulu sama Bu Yuliani ya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana kalau misalkan pembelajaran itu tidak bisa didukung oleh media seperti itu ya? Mungkin seperti itu. Yeah. Jadi kalau dalam pembelajaran STEM, kalau di saya itu mungkin tidak perlu menggunakan media atau teknologi yang sangat canggih, kayak seperti kalau misalkan seperti punya Bu Inong kan harus terpaku pada aplikasi. Otomatis kan anak-anak kalau kita dari SD ke bawah itu HP-nya masih bersama dengan orang tua. Seperti kita saat ini kemarin setahun yang lalu ya, hampir setahun kita pandemi ya, itu kebanyakan pembelajaran itu juga melalui WhatsApp group, kemudian melalui Google Classroom. Nah, itu HP-nya yang dipakai adalah HP orang tua. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran STEM ini sendiri, kita bisa mengaplikasikannya, tidak perlu menggunakan media HP, maksudnya seperti itu. Kita bisa teknologinya tidak perlu menggunakan HP, tapi kita bisa menugaskan, ya awal memang kita menugaskannya memang melalui WhatsApp group, tapi mereka bisa membuat sebuah proyek bersama orang tua di rumah, itu jelas dengan bantuan orang tua tentunya. Nah, itu tetap menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Jadi tidak perlu menggunakan teknologi yang terlalu tinggi atau seperti itu, tidak perlu. Kalau menurut saya, kalau untuk di pembelajaran STEM yang sudah pernah saya aplikasikan seperti itu. Ya. Kemudian di Bu Inong juga memang nggak harus pakai aplikasi Bumi Kita juga ya Bu ya, ngajarin
ngajarin kebencanaan. Gimana, Bu? Iya, jadi sahabat luar biasa semuanya, tadi jadi aplikasi Bumi Kita itu salah satu penunjangnya. Ini bukan berarti hanya itu Iya. satu-satunya. Nah, adapun ketika tadi misalnya dalam satu keluarga itu yang memiliki handphonenya, misalnya hanya dalam satu keluarga misalnya hanya ada satu, si ibunya atau si ayahnya. Nah, itu ketika pembelajaran jarak jauh kan, nah kita bisa saling ini, makanya tadi yang menjadi sasarannya itu guru maupun orang tua agar bisa mengajarkan pada anak-anak yang di rumah atau pada peserta didiknya seperti itu. Karena saya juga pernah kejadian seperti ini. Memang di saya juga ada beberapa siswa yang ekonominya memang seperti tadi dijelaskan ya. Nah, itu termasuk handphone saya itu ketika di rumah itu tidak pernah diam. Artinya bukan hanya di kita gitu. Jadi bergulir apakah itu sama anak kita atau sama saudara yang meminjam. Termasuk ketika misalnya untuk pengumpulan tugas. Nah, maka saya menyiasatinya kalau dengan teknologi itu dalam handphone kita misalnya ada aplikasi itu yang berkaitan dengan kebencanaan. Nah, maka biasanya saya kasih syaratnya seperti ini. Boleh minjam asal kita kasih lihat dulu nih informasi tentang kebencanaannya. Nah, secara tidak langsung kan mereka ketika mau minjam, wah ini pasti harus buka dulu. Nah, itu kan ketika dilakukan secara berulang-ulang, nah akhirnya mereka bisa mengingat di memorinya. Seperti itu. Nah, kemudian lagi, kalaupun misalnya tidak ada teknologinya, nah sebetulnya untuk memberikan informasi kebencanaan itu bisa juga dengan cara manual. Jadi tidak harus selalu dengan tadi misalnya handphone ya. Jadi kita juga bisa dengan cara yang ada di sekitar kita. Seperti saya mengajak anak-anak itu jadi bercerita dulu sebentar ya Bunda. Saya di sekolah itu membuat tim siaga bencana. Nah itu ada timnya ya? Iya. Timnya itu jadi, siapa aja, guru atau siswa? Untuk anggotanya karena kalau untuk guru ya itu kan ada tim lainnya. Nah saya mengajaknya anak-anak. Jadi mereka terdiri dari beberapa tingkatan. Kalau di tingkat SLT ada kelas 10, 11, dan 12-nya. Nah itu si anggotanya terdiri dari perwakilan tiap jenjangnya. Jadi ada yang mewakilinya dari tiap jenjang dan tiap kelasnya. Nah itu untuk ketika kita mendapat pengetahuan atau informasi tentang kebencanaan, nah kita informasikan lagi atau kita kasih lagi ke mereka. Nah itu ketika kita tidak ada medianya, kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Misalnya untuk simulasi bencana, kan kalau misalnya di daerah yang agak jauh misalnya dari keramaian kan yang namanya bukan teknologi ya, misalnya medianya masih kurang. Nah kita bisa menggunakan simulasinya itu dengan cara kecil atau cara sederhana, tapi si anak-anaknya itu paham kalau misalnya terjadi bencana ini kita harus ngapain nih, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Yang penting tujuan utama kita untuk mengenalkan kebencanaan pada peserta didik atau anak-anak kita tersampaikan. Seperti itu Bunda. Iya betul, jadi tidak melulu harus menggunakan teknologi ya. Kemudian ini dari Bu Ani. Saya ingin menambahkan. Ya. Silakan Bu Yuliani. Ini seperti yang tadi Bu Inong katakan, kalau untuk kita menggunakan menggunakan hal-hal atau bahan-bahan yang di sekitar kita, seperti yang sudah pernah saya alami dengan siswa saya yang di sekitar sekolah saya, itu ada orang tuanya dan warga sekitarnya itu membuang sampah di sekitar sungai. Nah, otomatis itu kan juga memicu bencana banjir. Nah, dari situ saya mengajak anak-anak ketika waktu itu saya pernah guru keliling ya, waktu masa pandemi itu saya guru keliling ke anak-anak
melihat sampah seperti itu sangat miris sekali. Kemudian saya ngomong, nah kalau sampah ini dibiarkan seperti ini bagaimana anak-anak? Terjadi banjir, Bu. Nah, kalau kita mengatasinya banjir ini bagaimana kalau misalkan kita memanfaatkan sampah yang ada di sekitar sini dengan yang berkaitan dengan pembelajaran. Nah, dari situ saya mengajak anak-anak untuk mengumpulkan botol bekas bersama anak-anak. Jadi setiap anak itu saya himbau untuk mengumpulkan beberapa botol bekas. Nantinya botol bekas itu dibawa ke sekolah, dibawa ke rumah maksudnya. Nanti kalau sudah terkumpul banyak dibawa ke sekolah dan mereka akan membuat sebuah karya seperti kursi, seperti meja itu dari botol bekas tadi. Nah, botol bekasnya tadi juga diisi dengan sampah plastik yang ada di situ. Jadi anak-anak memilih sampah-sampah plastik seperti botol bekasnya ciki-ciki ya. Kalau kita sebut ciki-ciki itu ada warna-warni, kita masukkan ke dalam botol tadi, itu sudah tercipta satu pembelajaran STEM. Dari dalam satu botol tadi itu ada sekitar 1,5 kg sampah dalam satu botol air mineral bekas ukuran 1.500, kemudian dijadikan satu, kemudian diikat jadi satu. Nah, itu bisa dijadikan kursi atau meja. Dari situ, setelah anak-anak selesai bisa dimanfaatkan di rumah mereka dan difoto, dikumpulkan karyanya seperti itu. Nah, dari situ anak-anak bisa mendapatkan pelajaran ya sambil menanggulangi sampah yang bertumpuk di pinggir sungai. Mereka juga berpartisipasi untuk ikut juga andil membersihkan lingkungannya seperti itu. Ya, betul, menarik sekali ya Bu. Jadi tadi sekalian juga anak-anak belajar bagaimana menjaga lingkungan. Juga mereka belajar ya matematikanya tadi. Matematika itu bukan cuma menghitung, menambah, mengurang, mengkali ya, tapi juga ada mengukur ya. Iya. Kemudian ini dari Pak Roijer Hendrik Rumela. Izin bertanya Bu, bagaimana trik kita mengaitkan setiap mata pelajaran dengan materi kebencanaan? Apakah semua mata pelajaran bisa dikaitkan dengan materi kebencanaan ini Bu, katanya? Dari Pak Roger. Silakan, mungkin boleh Bu Yuliani atau Bu Inong dulu. Baik. Terima kasih silakan, Bapak. Terima kasih Pak Roger. Pak Roger ya barusan pertanyaannya sangat menarik sekali. Jadi ketika pembelajaran tentang kebencanaan itu, apakah harus semua mata pelajaran mengaitkan tentang kebencanaan? Nah ini tentunya kita harus pilih-pilih dulu ini yang cocok itu materi ini kebencanaannya apa. Jadi jangan sampai misalnya materinya ini dikaitkannya dengan ini yang tidak berkesinambungan. Nah tentunya kita harus pilih-pilih dulu ya. Nah ini misalnya materi tentang A misalnya, ini kalau kita kaitkan dengan kebencanaan, ini bencananya apa? Seperti itu. Jadi harus dilihat dulu materinya atau ya subbabnya ini keterkaitannya dengan apa. Ya tentunya itu harus kekreatifan kita juga. Jadi kekreatifan memang sangat diperlukan ya. Dan sekarang banyak ini ya, banyak inspirasinya ya. Silakan Bu Yuliani. Nah, terima kasih Pak Rojak untuk pertanyaannya, bagus sekali. Kalau dari saya ini, tadi sudah pernah saya singgung waktu di awal slide tadi itu ada kita pertama menganalisis dulu KD-nya. Jadi kita ambil dulu KD apa yang terkait dengan fenomena alam atau fenomena sosial yang kita angkat dari pembelajaran kita. Jadi kita ambil, misalkan kita sekarang temanya tentang kebencanaan, kita ambil dulu fenomena alam apa yang sedang terjadi saat ini. Barulah kita kaitkan dengan pembelajaran. Nah, misalkan di KD kita saat ini tidak ada, kita bisa mengambil dengan KD di level di atas kita. Misalkan saya sekarang mengajar di kelas 2. Di kelas 2 ini KD tentang kebencanaan tidak ada, tapi KD tentang matematikanya itu ada. Kita ambil di kelas 3 atau di kelas 1 bisa. Dari kelas 4 kita ambil di kelas 5 atau di kelas 6 bisa. Jadi kita bisa mengaitkan materi dengan KD-KD yang lain di mata pelajaran yang lain. Jadi kalau pembelajaran STEM itu tidak harus terpaku pada
IPA matematikanya saja, tapi kita bisa mengangkat dari IPS-nya, bisa mengangkat dari bahasa Indonesianya, seperti itu. Jadi dari fenomena alam yang ada di sekitar kita bisa mengangkat semuanya menjadi sebuah satu kesatuan dalam pembelajaran STEM. Makanya kenapa dibuat pembelajaran STEM itu adalah pembelajaran yang saling terkait, saling terintegrasi. Seperti itu. Ya, jadi saling terintegrasi tadi antara beberapa ini ya Bu ya, antara sains, teknologi, Iya, engineering. betul. Tadi Bu Yuliani juga sudah menyampaikan ya tadi dari mulai analisis KD-nya, kemudian rencana integrasinya, Iya. kemudian menentukan proyek. Gitu. Proyeknya juga tidak harus proyek-proyek yang sulit-sulit ya Bu ya, nanti tingkat kesulitannya disesuaikan dengan anak-anak. Kemudian tadi juga gunakan sekitar juga bisa ya Bu ya, barang-barang. Kemudian ini dari Bu Kadek, metode apa yang paling bagus digunakan dalam mengajarkan kebencanaan di masa pandemi ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak yang ABK. Nah, ini kalau yang untuk ABK ini gimana? Kalau saya itu, kalau di saya seperti sebenarnya pembelajaran STEM ini lebih menarik untuk anak-anak yang kayak ini. Misalkan anak-anak kadang-kadang kan kita bosan, namanya anak-anak ya, kadang-kadang kalau cuma dikasih metode ceramah, metode mengerjakan soal, mereka kadang-kadang lebih sering bosannya. Ya. Tapi kalau dengan pembelajaran STEM, anak-anak itu lebih banyak sekali terpacu, seperti motoriknya mereka itu lebih terpacu. Mereka bisa menggunakan ya saling bekerja sama dengan temannya seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu kemarin teman saya sudah pernah menerapkan menggunakan ini plastisine, kemudian menggunakan pembelajarannya menggunakan pola ini makanan. Jadi mereka itu mengaitkan antara pembelajaran ini dengan makanan. Jadi mereka lebih mengambil ke ini apa? Bagaimana menerapkan makanan ini dalam pembelajaran, maksudnya seperti itu. Jadi tidak hanya mengaitkan dengan pembencana, maksudnya seperti itu. Kalau kemarin teman saya sudah menerapkannya seperti itu. Waktu ada sosialisasi di sebuah PLB. Iya betul. Pakai nyanyi-nyanyi juga bisa ya Bu Inung ya? Iya. Nah, iya betul. Pakai nyanyi, gerak dan lagu. Coba Bu Inung. Ya. Bu Inung gimana pengalamannya ngajarin? Jadi, pernah nggak ngajarin pakai gerak dan lagu? Ya, jadi betul Bunda, sahabat luar biasa. Nah, ketika kita mengajarkan kebencanaan, itu otomatis kita tidak bisa menyamakan nih yang antara yang TK dengan yang SD atau dengan yang jenjang yang lebih tingginya. Tentunya pasti berbeda-beda metodenya. Misalnya kalau yang remaja, kalau yang sudah SMP atau SMA, itu lebih mudah untuk kita mengarahkan. Nah, tentu akan berbeda metode kalau kita menerapkannya di jenjang yang lebih rendahnya, baik itu misalnya TK maupun anak-anak yang SD. Nah, biasanya kalau untuk yang TK, kita bisa menggunakan, betul tadi kata Bunda Alin, menggunakan gerak dan nyanyi atau lagu ya. Jadi, kebencananya itu diterapkan dalam sebuah nyanyian, sehingga mudah diingat oleh anak-anak yang ada di jenjang TK ataupun SD. Seperti itu. Contohnya misalnya ada lagu tentang ini gempa ya. Jadi misalnya kalau ada gempa lindungi kepala. Nah, iya, itu kan salah satu contoh misalnya lagu. Atau ada juga misalnya yang nyanyian seperti ini. Tsunami datang dengan tanda-tanda. Tanda yang pertama itu disebutkan dalam lagu itu, sehingga si anak-anak bisa lebih mengingatnya. Misalnya, oh kalau ada tanda-tanda ini berarti harus begini, harus ini. Si anak sudah tahu karena ada dalam nyanyiannya, sehingga lebih menempel dalam memori si anak tersebut. Itu di dalam aplikasi Bumi Kita ada nggak Bu nyanyian-nyanyiannya? Kalau untuk nyanyiannya kemarin belum ada. Mungkin nanti belum ada. Dipublikkan mungkin ya. Oh iya.
ya ditambah mungkin seperti itu. Ya. Kalau yang terkait dengan ini tadi aplikasi Bumi Kita, itu bisa langsung dari browser apa harus di-download, Bu? Jadi harus Download lewat aplikasi. Play Store dulu, iya harus download dulu di Play Store. Kalau berarti kalau pakai laptop belum bisa ya? Atau Kalau bisa nggak kalau pakai laptop? Jadi memang aplikasi itu, dalam aplikasi itu ada pengetahuannya, kemudian lagi ada apa misalnya ketika terjadi bencana harus apa yang dilakukan misalnya. Kemudian lagi ada ini ada game tentang kebencanaan yang jadi si penggunanya itu misalnya harus menjawab misalnya ketika terjadi ini harus apa nih, atau misalnya tanda-tanda kalau misalnya ada angin besar misalnya itu akan terjadi apa yang harus kita lakukan. Nah itu dibuatnya dalam berupa game, semacam ada pertanyaannya. Nah kemudian lagi kita juga bisa melaporkan kejadian bencana yang terjadi di sekitar kita. Misalnya di daerah kita terjadi longsor atau misalnya terjadi angin puting beliung. Nah itu kita bisa berpartisipasi untuk melaporkan kejadian bencana. Itu jadi selain kita menggunakan aplikasi tersebut, kita juga bisa berkontribusi untuk melaporkan kejadian bencana, sehingga informasi kebencanaan itu lebih komplit lagi. Karena kan kadang-kala ada informasi kebencanaan itu misalnya di daerah kita ini sering terjadi bencana ini, tapi kok tidak masuk misalnya di data. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu, misalnya ya sudah kita memasukkan informasinya, ya paling tidak nanti informasi yang kita berikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Seperti itu. Baik. Tadi ada yang nanya nih, apakah wabah corona termasuk bencana? Nah ini saya jawab langsung aja ya dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pak Doni Monardo. Ya, itu sudah menetapkan bahwa tahun yang lalu ya menetapkan bahwa pemerintah menetapkan wabah corona virus COVID ini sebagai bencana nasional. Ya, tadi ada yang baik, Bunda, sedikit menambahkan yang jadi sahabat luar biasa Classmate Insan Edukasi semuanya, yang namanya bencana itu bukan hanya yang diakibat atau yang terjadi oleh alam saja, termasuk bencana sosial juga sama, termasuk misalnya COVID-19 atau misalnya terjadi misalnya kelaparan yang mengakibatkan banyak korban jiwa misalnya, itu juga sama. Jadi bencana itu suatu peristiwa yang menimbulkan akibat, misalnya jadi ada dampaknya, baik itu ekonomi, kegiatan sosial. Nah, seperti itu. Jadi bukan hanya yang terjadinya oleh alam saja. Termasuk kenapa wabah COVID ini masuk ke bencana, karena kan ya sudah banyak memakan korban jiwa, seperti itu. Ya. Ini dari Bu Patricia C. Tomasoa, maaf ya Bu kalau salah ya. Saya sudah praktek edukasi siaga bencana gempa dengan lagu barusan untuk anak-anak TK dan SD kelas 2. Padahal sudah 2 tahun lalu saya ajari, mereka masih ingat sampai dengan hari ini. Wah, betul sekali. Nempel ya, keren berarti. Iya, banget sekali. Berhasil untuk pembelajarannya itu langsung masuk ke ini nih, memori jangka panjang ya. Iya, betul. Sangat bermakna nih pembelajarannya. Kemudian dari Tirta Oka, menonton video tentang bencana, ya bisa ya. Iya. Ya. Tadi ada lagi yang menanyakan mau main peran juga bagus katanya. Bermain peran juga bagus, ada yang berperan sebagai angin topan,
Hujan, air, gelombang, wah pasti seru. Wah, Nah keren. ini ya, Iya. Ini ada teater itu, inspirasi main dari Bu teater, ya Tirta. betul. Jadi ada bermain peran ya. Nah, anak-anak pasti seru nih kalau diajarin di rumah ya. Kemudian ada lagi. Oh ya, udah kelewat-kelewat. Ortu berprofesi sebagai dampar diundang ke sekolah. Nah, itu bagus. Oh iya, ini juga kemarin saya tambahkan sedikit. Kemarin Ya, waktu di sekolah silakan. saya itu ada apa? Salah satu warga satuan pendidikan di sekolah saya, wali murid saya itu bekerja di rumah sakit. Jadi mereka waktu waktu awal-awal COVID itu kita menggunakan Zoom. Jadi kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat warga sekolah menggunakan media telekonferensi itu pakai Zoom. Kita mengundang mengundang salah satu dokter di rumah sakit yang kebetulan sekali dia adalah wali murid dari sekolah saya, berusaha untuk mensosialisasikan bagaimana itu apa bahayanya virus corona. Jadi itu kemudian ada bencana-bencana yang lain. Nah, supaya wali murid itu sama-sama saling waspada dan anak-anak juga saling menjaga kebersihan di rumah seperti itu. Jadi sama-sama seperti ini. Jadi mengundang orang-orang yang berprofesi di bidang ahli untuk memberikan sosialisasi. Jadi seperti itu. Nah, Ya, betul sekali ya. Bunda ya. Jadi ketika misalnya di sekolah kita misalnya tidak ada yang ahli nih dalam Ya, kebencanaan misalnya. Nah, maka kita bisa bekerja sama dengan lembaga tertentu yang lebih ahli lagi, baik itu betul. dalam bidang kesehatan atau misalnya dalam bidang kebencanaan maupun yang lainnya. Nah, tentunya kalau misalnya semuanya saling berkorelasi, nah itu akan lebih memudahkan lagi seperti itu. Ya, betul Karena tadi ya. saya juga pernah ini, jadi berbagi pengalaman sedikit ya untuk sahabat luar biasa semuanya. Di sekolah saya ada kan sudah dibentuk tim anak siaga bencana. Nah, ketika misalnya materi kita meskipun sudah mendapat pelatihan, kadang-kala kan kita misalnya kita agak kurang nih misalnya dalam materi ini, maka kita bisa menggait lembaga tertentu. Misalnya kalau saya mendatangkan langsung dari puskesnya misalnya, baik itu yang berkaitan dengan kebencanaannya atau misalnya ketika mengevakuasi, nah itu mereka kan yang ahlinya di puskesmas atau bidang kesehatannya. Atau misalnya kita juga bisa bekerja sama dengan TNI Polri. Nah itu sebetulnya mereka sangat senang sekali kalau dilibatkan. Jadi sebetulnya kita mungkin akan merasa sungkan ya kalau untuk yang pertama kali. Misalnya, aduh ini saya di sekolah tidak ada yang tahu nih tentang kebencanaan, tapi kita bingung ini mau minta bantuannya sama siapa misalnya. Nah, itu kita sebetulnya ya yang lembaga terkait termasuk puskesmas atau Koramil ataupun kepolisian itu mereka sebetulnya sangat welcome kalau misalnya kita memberitahu mereka itu. Jadi ya harus bekerja sama semua pihak termasuk untuk tim anak siaga saya waktu itu meminta bantuan ke TNI Polri ya atau Koramil kalau di daerah itu untuk memberikan pengetahuan tentang kebencanaan baik dari mulai misalnya survivalnya, kemudian misalnya ketika bencana datang kita kan tidak tahu ya ini bencana kapan nih akan terjadinya. Kalau misalnya bencana sudah terjadi, nah kita harus ngapain? Gitu kan ya. Nah itu mereka dikasih pembekalan. Misalnya ketika bencana terjadi, kita harus apa yang harus kita lakukan? Atau misalnya ketika kita melihat korban, nah kita harus mengutamakan yang mana? Atau misalnya menolong yang mana dulu? Apanya misalnya ketika melihat korban yang luka dan lain sebagainya yang harus dilakukannya. Nah mereka mendapat informasi dan pelatihan dari para ahlinya. Dan itu tentunya sangat membantu sekali pihak sekolah maupun kita.
Untuk kata Karena Bu mereka, Tirta, oh, iya, mereka bisa menerapkan lagi ke teman-temannya seperti itu, Iya, Bunda. saling menularkan informasi. Iya, iya betul. Jadi anak-anak pasti senang katanya kalau misalkan dengerin dari narasumbernya langsung ya. iya, akan sangat Bagaimana berkesan untuk pembelajaran? mereka. Ya betul. Ini ada pertanyaan dari Bu Nurul. Gimana pembelajaran STEM dikaitkan dengan bencana dan Saya jawab ya Bu. ya Ini silakan. untuk pembelajaran STEM yang dikaitkan dengan bencana banjir, kemarin tadi sudah saya singgung tentang sampah yang ada di sekitar sekitar lingkungan warga sekolah. Nah, itu juga bisa diterapkan misalkan anak-anak diajak membuat sebuah perahu dari botol air mineral bekas, itu juga bisa. Nah, seperti itu. Kalau untuk penerapannya kita bisa menghitung berapa jumlah botol aqua, maaf ya saya sebut merek. Jadi Ya, botol ya. air berapa jumlahnya, kemudian dibentuk perahunya bagaimana, apa kita bentuk sebuah rakit, jadi jumlah botolnya ada berapa, seperti itu. Nah, dari situ juga bisa kita manfaatkan sebagai eh, alat yang utama bisa untuk menolong bencana banjir seperti itu. Ya, jadi kalau banjir kita mau bikin rakit nih, kira-kira Iya, butuh berapa ya? ya, butuh berapa botol air mineral bekasnya. Nah, itu juga kita Ya, bisa bikin dari maksudnya dari sekarang misalkan untuk ya bukannya kita minta bencana tidak, tapi paling tidak anak-anak tahu lah nanti kalau pada saat kita ada banjir, kita bisa buat rakitnya seperti ini caranya, seperti itu. iya. Kemudian dalam untuk anak-anak juga bisa tadi diminta untuk menimbang ya berapa jumlah sampah yang sudah Ya, terkumpul gitu betul. ya. Betul. Bagian dari matematiknya gitu. Iya. Kemudian tadi kalau untuk kebakarannya ada benda yang menghantarkan listrik, ya, Iya, benda yang betul. menghantarkan Betul. listrik. Yang bisa mengantarkan listriknya. Jadi otomatis anak-anak kan dikasih tahu, oh ini bisa mengantarkan listrik, ini yang tidak. Jadi mereka harus Ya, diberitahu supaya mereka lebih hati-hati juga. ya. Kemudian kalau misalnya benda yang tidak menghantarkan listrik itu apakah apakah kayu, misalkan apakah itu benda yang menghantarkan listrik. Jadi anak-anak sekaligus mengidentifikasi ya Ya, betul. kayu, misalkan karet, ada plastik, Iya, ya. Kita diminta iya. mengidentifikasi benda-benda yang bisa menghantarkan listrik. Kemudian tadi banyak nih sebetulnya ya Bu ya. Iya, betul sekali, Bunda. Jadi tinggal kita kreatifnya gitu. Iya, Kreativitas kita bagaimana betul. mempraktekannya ya. Kemudian ini ada dari Bu Nur Maleha, izin bertanya untuk Ibu Nino, bagaimana cara mengatasi anak yang tidak mau untuk kegiatan STEM? Anaknya nggak mau untuk kegiatan STEM. Nah, dan Bu Yuliani mungkin ya ini. Mungkin apa dibuat semenarik mungkin ya, kalau anak-anak itu sebenarnya. Iya, jadi tergantung metodenya sih, Bunda ya. Jadi sahabat luar biasa, ketika kita mau mengajarkan anak-anak, nah ini kita harus lihat dulu karakter anaknya. Kadang-kadang kan karakter anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang ketika kita memberikan pemahaman itu sangat mudah untuk mencernanya atau memahaminya. Ada yang sangat sulit saja kita. iya. Nah, kita harus identifikasi dulu nih anak-anak ini cocoknya menggunakan metode apa. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak-anak dalam satu metode. Jadi bisa berbagai metode kita gunakan asal tujuan yang kita harapkan itu tersampaikan. Seperti itu. Kalau Ini saya ya. iya. Kalau Ya, saya itu silakan. mengelompokkannya gini, Bu. Kemarin saya sudah pernah mencoba, misalkan anak itu ada anak yang suka mendominasi, ada anak yang Ya. cenderung diam. Jadi saya kelompokkan itu kalau dia mendominasi dengan yang diam itu tidak saya kelompokkan. Jadi mereka kalau misalnya sama-sama diam nanti dia nggak jalan, sama-sama dominasi otomatis dia kan berdebat, mesti seperti itu. Iya. Jadi pasti saya kelompokkan, oh pasti kan namanya guru tahu ya, oh ini anaknya ini karakter anak seperti ini, jadi ini nggak bisa dijadikan satu. Jadi pasti saya akan mengelompokkan berdasarkan karakter anak tersebut seperti katanya Bu Inung tadi. Jadi saya kelompokkan mereka dengan yang diam, dengan yang suka
ya suka berumek maksudnya gitu, anak yang suka dengan ya mereka bertingkahnya banyak seperti itu, dan anak yang dia senang sekali ngomong banyak seperti itu. Dari situ setelah mereka sudah berkolaborasi, mereka bekerja sama dalam satu pembelajaran STEM, anak kan diminta untuk presentasi. Ketika mereka presentasi, di situ kita bisa lihat anak yang senang ngomong tadi dia akan mau berpresentasi, pasti seperti itu. Nah, pada saat dia bekerja sama membuat proyek itu, kita tahu juga, oh anak ini dia mendominasi, pasti dia ingin aku aja yang bikin, pasti seperti itu. Dari situ nanti kita arahkan, tidak boleh mendominasi satu orang, semuanya harus saling bekerja sama. Itu kemarin sudah saya terapkan seperti itu, dan alhamdulillah anak-anak akhirnya mereka mengerti kalau dalam pembelajaran STEM itu harus saling bekerja sama dan saling berkolaborasi. Jadi saya bilang begini, kalau hanya satu yang bekerja sama nanti nilainya cuma satu, saya gitu kan. Nanti pada saat presentasi yang satunya ditanya nggak ngerti, bagaimana nanti, saya gitu kan. Jadi otomatis mereka dari situ mereka paham akhirnya, oh saya harus ikut andil, oh saya kalau diem aja pasti saya nanti nggak ngerti, nanti pembelajarannya saya nggak ngerti gitu. Karena mereka semuanya pasti akan maju ke depan mempresentasikan proyek yang sudah mereka buat. Jadi pengalaman Bu Yuliani tadi menggunakan di grouping ya, jadi ya, dicampurkan antara anak-anak yang memang punya dominasi, punya leadership gitu ya, mungkin ya, suka memimpin, dengan anak-anak yang memang cenderung diam, gitu ya, cenderung gitu ya, jadi supaya saling melengkapi, ya, saling menyeimbangkan. Betul. Ini dari Bu Patricia Cekamosa, Ibu Dina, ayo ikut jawab nih, kalian bantu jawab ya. Selamat mencoba dengan anak-anak yang istimewa. Saya sudah coba dan bisa banget lagu yang diulang-ulang terus-menerus secara rutin. Maupun. Jadi intinya mungkin untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ada pengulangan yang terus-menerus kali ya, supaya anak-anak ingat. Terima kasih banyak penjelasannya. Nah, bagaimana memberikan pembelajaran tentang kebencanaan banjir kepada peserta didik. Kemudian dari Ibu mau jawab, silakan. Iya, kalau dari saya ini tentang pertanyaannya Bu Eni Pujiastuti, bagaimana cara memberikan pembelajaran tentang kebencanaan banjir untuk peserta didik yang ABK? Kalau misalkan dia tunawicara, itu kita bisa menggunakan video kan seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahasa isyarat seperti itu. Ya, nah, dan simulasi juga ya, Bu ya. Simulasi juga bisa. Jadi saya rasa itu juga cukup membantu untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak. Ya, betul. Iya, betul Bunda. Jadi kalau untuk yang anak ABK itu kan ada berbagai jenis ya. Nah, kita harus tahu dulu ini apakah si anaknya ini berkebutuhan khususnya itu apakah dari si pendengaran atau dari si itu. Kalau misalnya kita sudah tahu ya, nah maka ya seperti tadi kata Bu Yuliani, metodenya pasti berbeda. Ada yang misalnya dengan gerak, ada yang dengan memberikan video misalnya ya, atau misalnya bisa juga dengan simulasi. Nah, jadi dengan dikenalkan melalui simulasi. Jadi kita harus tahu dulu anak ini berkebutuhan khususnya itu apa. Baru nanti kita bisa memberikan solusinya. Seperti itu. Ya, ada Bu Erlina, Bu. Ada Bu Erlina yang katanya khawatir dengan kebersihan anak-anak. Kalau anak-anak ya agak khawatir dengan kebersihan anak-anak. Gimana, Bu? Saya juga sekalian bisa mengajarkan tentang kebersihan gitu di sini ya, Bu. Iya. Iya. Kalau menurut saya jangan takut kotor, Bu, karena ada Rinso yang membersihkan nanti. Iklan ya. Ini kita kesempatan mengajarkan kepada anak-anak. Iya. Iya, jadi kalau misalnya kita kalau kita nggak tahu
kalau kita belum mencoba, kita nggak tahu. Yang penting dalam hal positif. Jadi misalkan kayak sampah tadi, kita kan bisa memilah sampah mana yang sampah kering, mana sampah basah, mana yang botol plastik, mana yang bisa dimanfaatkan dan mana yang tidak, kan seperti itu. Setelah itu otomatis anak-anak pasti diajak untuk mencuci tangan, membersihkan diri seperti itu. Jadi tidak apa ya, jangan khawatir kotor. Nanti setelah itu pasti kita akan mengajarkan kebersihan kepada anak-anak. Nah, tambahannya Bunda, untuk tambahannya, Ya, nah untuk penggunaan botol, nah itu kita bisa memanfaatkan botol bekas yang digunakan di rumahnya. Jadi si anak-anak tidak harus mencari-cari ke luar seperti itu. Iya, bisa jadi, seperti itu. Bisa menggunakan botol bekas yang ada di rumahnya. Kemudian lagi, apalagi di masa pandemi sekarang kan ya, yang namanya menjaga kesehatan atau menjaga kebersihan itu yang paling utama. Nah, maka kita sebagai gurunya ketika mau menginstruksikan tentunya harus dengan menerapkan protokol kesehatan. Iya, baik itu misalnya ketika setelah mengambil harus rajin cuci tangan, kemudian lagi untuk protokol kesehatannya diperketat seperti itu, sehingga yang dikhawatirkan oleh orang tua misalnya takut si anaknya kotor atau takut terkena kuman dan lain sebagainya, nah itu bisa dihindari. Lagi pula memang kan nanti di suatu saat akan iya ya bagaimana yang menjaga kebersihan tidak ada gitu, nyapu itu kan iya harus bisa juga. Betul sekali. Skill ya. Ya, betul. Jangan, Bu, bahaya. untuk Ibu Eni, nah kalau misalnya kita mau mengenalkan bencana banjir, nah itu kita tidak harus mendatangi tempat tersebut, ya, atau misalnya betul. ketika mengenalkan satu bencana, kita tidak harus datang langsung ke tempatnya, itu kan otomatis bahaya juga. Nah ini yang jadi taruhannya nyawa loh. Jadi betul, jadi kita harus memperhitungkan kesehatan dan keselamatan. Kalau misalnya kita mau mensimulasikan banjir, itu kita tidak usah jauh-jauh misalnya harus datang dulu ke lokasi banjirnya atau ke lokasi bencananya. Kita bisa menggunakan apa yang ada di sekitar kita. Misalnya dengan cara di sekitar rumah kita dibuat ada genangannya. Nah ini si anak-anak dibuat semacam mainannya. Nah ini misalnya kan ada mainan yang kalau anak-anak itu mainan yang ada misalnya di baskom ada airnya, kemudian ada semacam kapal-kapalan. Nah itu bisa diibaratkan untuk jalur ininya untuk membawa si korban banjirnya misalnya seperti itu. Ya, Bunda. Jadi tidak harus datang langsung ya. Simulasi juga tadi melalui teknologi bisa ya. Nah, ya, iya betul. Jadi simulasi menggunakan teknologi, menggunakan aplikasi itu bagian dari simulasi ya. Jadi simulasi, gamifikasi itu fungsinya tadi untuk mencegah hal yang berbahaya. Kita di satu sisi kita harus tetap belajar ya. Seperti misalkan untuk fisika anak-anak belajar tentang arus listrik, tapi bukan berarti listrik setrum gitu ya. Kan bisa menggunakan simulasi yang aman. Saya kemarin itu juga ini Bunda Alin, untuk saya kemarin itu mendatangi tempat yang ada, tadi kan saya sudah sempat singgung untuk yang tempat yang ada sampah tadi, itu kebetulan waktu dulu sebelum pandemi juga sudah saya terapkan. Waktu pandemi ini saya awal dulu aja yang saya sempat datang, tapi juga tidak mengajak anak-anak secara langsung. Saya juga berpikir, wah ini kalau diajak ke sini pasti orang tuanya juga akan protes seperti itu. Jadi itu pernah saya terapkan sebelum pandemi. Jadi anak-anak pasti ya dulu kita kan maksudnya kan nggak berpikir saat ini beda kalau dengan penerapannya saat ini. Nah waktu itu saya berpikirnya ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran STEM seperti itu. Iya betul.
Jadi kalau apalagi dengan teknologi seperti sekarang ini ya, anak-anak di rumah bisa nonton video, bisa Ya, baca berita, ya iya, banyak lah ya, banyak cara mengajarkan bagaimana dampak bencana ini dalam kehidupan. Bahkan internet ini adalah salah satu alat yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk melakukan riset, gitu ya. ya, Saat betul. pandemi ini kita semua nggak bisa perpustakaan, kita punya perpustakaan digital ya, internet yang bisa kita ini yang bisa kita manfaatkan sebagai yang penting Bapak Ibu bisa memberikan tautannya. Ya, tautannya di mana nih untuk melihat bencana gitu ya. Ya, Bapak Ibu juga harus ya harus menyediakan tautannya. Apalagi era digital ini semua udah banyak banget informasi, jutaan informasi, ada jutaan video gitu yang gitu ya. Dan bisa kita manfaatkan sebagai perpustakaan riset terkait kebencanaan. Salah satunya tadi sudah diajarkan oleh sudah disampaikan oleh Bu Imam tentang aplikasi digital ya. Aplikasi ini kan bisa digunakan untuk usia berapa aja Bu Imam yang aplikasi digital? Nah, untuk aplikasi Bumi Kita itu bisa digunakan oleh semua jenjang. Tentunya kalau misalnya anak masih di bawah umur, misalnya TK ataupun SD, nah itu harus didampingi oleh orang tua. Dalam artian tentunya ada memerlukan penjelasan khusus. Jadi selain melihat, karena kan yang namanya anak-anak itu ketika mereka melihat, ada yang misalnya langsung paham, ada juga yang harus ditambahkan penjelasannya secara langsung eh, oleh orang dewasanya misalnya. Nah, maka kalau misalnya untuk anak-anak, nah itu akan lebih bagusnya sambil, jadi kalau bahasa ininya belajarnya bareng-bareng gitu. Jadi ketika di rumah kita jangan sendiri loh ya, kalau misalnya kita tahu informasi kebencanaan itu, jadi harus dibagi-bagi, dibagi-bagi dengan orang terdekat kita, sehingga semuanya siap siaga. Gitu. Jadi ketika misalnya kita menggunakan aplikasi itu, kita bisa mengajak anak-anak kita sambil kita jelaskan, misalnya deh ini banjir seperti ini loh, ciri-cirinya ini, nah kita jelaskan seperti itu. Karena selain kita belajar kan ya, atau selain anak-anak belajar, itu mereka akan lebih senang juga karena didampingi oleh orang tuanya. Jadi lebih terasa kedekatannya seperti itu. Ya betul. Bu Inam dan Bu Yuliani, terima kasih banyak atas sharingnya hari ini, sahabat. sama-sama. Ini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana menanggapi anak yang panik akan banjir? Pernah ada pengalaman punya anak yang panik? Itu anak banjir? Nah, sebetulnya untuk sahabat luar biasa semuanya, ketika ada anak yang panik, ya baik itu bencana banjir atau bencana apapun, itu karena si anak belum tahu akan bencana itu. Jadi menurut mereka itu ada hal baru, otomatis mereka belum bisa beradaptasi. Jadi mereka harus melakukannya apa. Nah, makanya kita sebagai guru maupun orang tua harus mengenalkan kepada anak-anak itu. Ini misalnya bencana banjir. Nah, bencana banjir itu ciri-cirinya apa saja? Kita kenalkan kepada anak-anak. Kemudian lagi termasuk misalnya dampaknya. Nah, itu kita kenalkan kepada anak-anak. Nah, kalau misalnya si anak-anaknya sudah tahu, otomatis ketika misalnya bencana itu terjadi, si anak itu sudah memiliki pengetahuan khusus atau memiliki, kalau bahasa ininya bentengnya ya. Jadi yang harus dilakukannya itu mereka sudah tahu, sehingga ketika misalnya banjir terjadi, si anak tidak terlalu panik seperti itu. Nah, tentunya kita sebagai orang tua atau gurunya ya sama, jadi jangan menampilkan kepanikan. Karena kalau misalnya si orang dewasanya sudah terlihat panik, nah ini bagaimana anak-anaknya yang melihatnya, seperti itu. Iya. Dikuasai dulu diri ya, kuasai Iya, Iya, betul. orang tua, betul. orang
tua atau Jadi sebagai orang iya. dewasa kita menguasai diri diri supaya jangan Betul, panik. setuju sekali. Jadi harus Kemudian orang tua harus tahu karakteristik ancaman kebencanaan itu apa saja, kemudian dikenalkan kepada anak-anak. makanya penting banget ya, penting banget sekali mengajarkan pendidikan kebencanaan ini sejak dini kepada anak-anak gitu ya. Kemudian caranya bagaimana tadi melalui orang tua ya, kalau saat sekarang ini berarti kita juga melalui orang tua sampaikan tujuan dari pembelajaran ini untuk apa gitu. Dan yakinlah pasti orang tua juga pasti akan menyenangkan hati ya di pembelajaran ini. Baik, Bu Yuliani dan Bu Inong, silakan ada closing statement untuk menutup acara ini. Dari Bu Yuliani dulu, silakan. Iya, terima kasih Bu Alin. Dari pembelajaran yang hari ini kita terapkan, integrasi bencana dalam pembelajaran STEM, yaitu kita bisa mengolah sebuah pembelajaran itu lebih menarik dengan cara melakukan sebuah project based learning bersama anak-anak supaya pembelajaran lebih bermakna. Jadi anak-anak bisa menerima sebuah pembelajaran itu tidak hanya tentang materi saja, tapi bagaimana cara mereka mengaplikasikannya ke dalam dunia nyata ketika mereka sudah lulus sekolah nanti. Baik, terima kasih. Mendekatkan ya. Jadi kalau Iya. kalau zaman saya dulu bingung, lu belajar Iya. fisika buat apa, belajar matematika buat apa. Nah, Iya, jadi betul. justru Iya. fenomena yang ada di sekitar anak-anak itu adalah semuanya Iya. fenomena Iya. pembelajaran yang mereka bisa pelajari di sekolah gitu. Jadi mereka Betul. bisa mengaitkan antara materi yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-hari. Ya, Iya, supaya ada betul. kaitannya. Betul Kalau Bu sekali. Inong silakan. Kalau dari saya tidak henti-hentinya untuk terus mengajak sahabat luar biasa, classmate dan insan edukasi semuanya untuk selalu menyampaikan pesan kebaikan. Karena menolong orang itu tidak harus selalu dengan harta maupun tenaga. Nah, dengan memberikan sedikit pemahaman yang berarti, itu akan jauh lebih bermakna. Betul, betul. Ya, jadi kalau misalkan kita berbagi ilmu saja ini sudah bagian dari sesama ya, menolong sesama ya, apalagi terkait dengan tidak ada satu tempat pun ya di kita ini di Indonesia apalagi gitu ya, yang memang benar-benar aman dari bencana ya. Bahkan bencana yang terjadi karena kelalaian manusia juga banyak gitu ya. Itu kalau misalkan maka kita bersiap dengan baik. Terima kasih banyak Bu Inong, Bu Yuliani atas sharing Sama-sama. hari ini. Semoga dapat mengambil hikmah dari perbincangan hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi.